Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat teman-teman ya. Amin. Semua teman-teman diberikan kelancaran ya dalam mencari rezeki, dalam menyelesaikan setiap permasalahannya. Amin. Tetap kuat, tetap sehat dan optimis terus ya dengan mungkin sekarang apa ya, lagi kurang bagus asmaranya. Kita lihat seperti apa. Seseorang yang saat ini sudah kamu tinggal pergi. Seperti apa ya keadaannya dia sekarang? Orang yang sudah kamu tinggal pergi saat ini, bagaimana keadaan dia? Pikirkan, sebut namanya dalam hatimu ya. Lalu bayangkan wajahnya. Seperti apa saat ini keadaannya setelah kamu sudah meninggalkan dia. Oke, kita ambil 3 saja dulu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada book, mic, dan dog ya. Kalau dalam Lenormand, seseorang yang keadaannya apa ya? Kalau aku lihat dia sudah mengetahui ya, sudah. Oke, book di sini dia belajar ya dari kisah kamu. Dia belajar dari perjalanan saat kalian dekat dulu. Dia banyak mengambil apa ya, pengalaman ya dari masalah ya, dari segala kejadian yang ada di dalam percintaan kamu sama dia kemarin-kemarin. Jadi dia jadikan sebagai bekal gitu ya. Terus dia juga melihat sisi negatif yang dia miliki, apa yang jadi kesalahannya dia, apa yang jadi kesalahannya kamu ya. Dia coba meneliti, dia coba untuk introspeksi dirinya bagaimana dan sejauh apa sehingga apa ya namanya tuh, perjalanan ini tidak sampai puncak gitu ya. Banyak masalah sampai menyebabkan kalian berpisah gitu. Ini yang dia jadikan pelajaran. Ini yang dia ambil ya dari pengalaman hubungan dengan kamu. Dan dia jadikan sebagai apa ya? Bukan membenci, tetapi dia seperti melihat sesuatu yang dia patut pelajari ya di dalam hubungan ini. Terus dia juga bisa konsentrasi gitu, nanti ke depannya aku akan berbuat seperti apa, aku harus bagaimana. Dari sinilah tumbuh ya, tumbuh dia punya pengertian, punya kesabaran, punya kecerdasan gitu ya secara emosional, karena sudah mengetahui banyak yang dia bisa ambil dari perjalanan percintaan dengan kamu. Kamu tuh bukan cuman sebagai seorang pasangan, tetapi juga orang yang banyak mengajarkan dia tentang sesuatu ya, tentang kehidupan ini, tentang bagaimana cara apa ya namanya, membuat dirinya baik ya hidup di bumi ini gitu. Banyak sekali yang dia bisa apa ya, kalau aku lihat di sini tuh seperti mau bertindak lagi ke depannya, dia akan mencontek atau melihat dari pengalaman yang pernah kalian, apa yang dia pernah apa sih ambil gitu ya langkahnya. Oh, kalau saya salah jalan nanti saya bisa seperti ini. Oh, saya kalau bersikap begini nanti saya begini. Jadi dia akan menggunakan ini sebagai pengalamannya dan untuk menuju apa ya, seperti kalau mau meniti karir nih, dijadikan ilmunya gitu, rumusnya, supaya tidak kejadian lagi, supaya tidak lagi terbentuk masalah yang parah sampai menyebabkan kalian atau kamu meninggalkan dia ya.
sesuatu yang dapat berjalan dengan sendirinya ya, tapi, apa ya, dia simpan di dalam hatinya, simpan di dalam pikirannya ya, sebagai modal keputusan dia untuk masa depan gitu loh, ya. Lalu, setelah kamu pergi meninggalkan dia, yang terjadi saat ini apa? Keadaannya bagaimana dia? Dia banyak masalah teman-teman ya. Dia sedang mengalami konflik ya, kesepian, masalah mental terutama, terus kekesalan. Dia punya perasaan yang, membuat dia sampai hari ini ya, masih belum bisa menerima kamu pergi dari, eee, kehidupannya dia saat ini ya. Memang kalau aku lihat dari Mike di sini, dia memang punya masalah pribadi ya. Dia punya sifat, punya mental yang susah sekali untuk, eee, menerapkan apa ya, kalau aku bilang gini, punya gangguan emosional. Jadi dia nggak bisa, menerapkan sifat baik ya terhadap pasangan, gitu. Kalau aku lihat seperti itu teman-teman. Jadi Mouse ini menggambarkan ketidaknyamanan dirinya ya, menunjukkan gangguan, ada frustasi di hati dia. Ada, apa ya, ada kerusakan di dalam batinnya, di dalam pikiran dia tuh nggak tenang ya, banyak sekali yang belum bisa dia terima saat ini, kamu pergi meninggalkan dia, ya. Lalu, apa ya, dia ngerasa waktu ini terbuang sia-sia gitu ya. Kalau dalam hubungan kamu ya dengan dia nih, ini ada apa ya, ada kerjasama bisnis atau ada atau kamu banyak sekali mensupport dia materi, di sini dia merasa ya waktu atau uang gitu ya, yang ada di dalam hubungan ini tuh kayak terbuang sia-sia ya, dan segala sesuatunya jadi nggak beres sekarang ya, saat kamu pergi ninggalin dia tuh kayak, apa ya, dia tuh nggak punya semangat teman-teman ya, kayak tubuhnya tuh kayak, rungsing gitu, bukan apa, jadi menyebabkan geraknya males, karena nggak ada perubahan gitu, karena kayaknya dia tuh bukannya dia nggak mampu buat menjadikan dia lebih baik ya, setelah kamu tidak ada, tapi justru kayak ada yang hilang gitu loh. Apa sih semangat dia, kok kayaknya dia selalu kesel, apa-apa jadi masalah sekarang ya, apa-apa jadi rusak, menjadi buruk gitu. Jadi memburuk ya, dia mau bekerja, pekerjaannya kurang bagus hasilnya, dia misalkan seorang penulis, tulisannya tidak diterima ya oleh orang lain karena tidak apa ya, mencerminkan kasih sayang, perasaan, jadi nggak ada di sana, nggak ada chemistry, nggak ada orang melihatnya itu, orang merasakan dekat dengan dia itu udah nggak seperti saat sama kamu. Mungkinkah ada sesuatu yang kamu miliki sehingga dia, saat dekat dengan kamu banyak kemujuran, nanti kita lihat ya, tapi di sini yang terjadi saat ini keadaan tanpa kamu ya, setelah kamu tinggalkan dia, ya, dia dibawa pengaruh masalah saat ini. Masalahnya dirinya sendiri ya, apa ya, selalu menghampiri gitu, dia nggak bisa menghentikan, "Gimana ini, kok masalah terus ya, nyari uang juga ruwet, kok kayaknya, apa ya, nggak pernah tepat," gitu, hatinya selalu kayak nggak puas ya, kayak dibikin rusak lagi sama dia karena jadi stres gitu loh ya, jadi, gelisah, kecemasan fisiknya itu keluar gitu teman-teman. Kamu boleh nggak percaya sama aku, tapi kamu boleh, survei kepada orang-orang yang, memiliki pasangan yang sebegitu hebatnya seperti kamu. Kamu tuh nggak cuman mungkin sebagai kekasihnya atau pasangan hidupnya, tetapi kamu sudah memberikan banyak dampak positif dalam kehidupannya, tapi dia tidak pernah berubah sehingga kamu kesal, sehingga kamu mungkin juga sudah muak ya dengan sifat dia gitu. Karena di sini aku lihat, sifat dia ini yang menyebabkan kamu berpisah. Di sini ada Mike soalnya ya. Ada ketidaknyamanan atas sifatnya dia yang membuat kamu, fisik kamu untuk menjauh dari dia ya.
Mungkin bagi orang-orang ini juga merupakan berita yang menyenangkan ya, bagi orang yang meninggalkannya ya, karena wow, syukur ya udah ditinggalin gue, dia begitu. Mungkin seperti itu ya. Karena aku melihat dia mulai tidak percaya pada dirinya ya, bahkan orang lain juga kurang, nggak semua orang apa ya, kayak ngasih dukungan gitu. Kok tiba-tiba nggak ada kamu ini, kok banyak banget masalah yang masuk ya gitu loh. Percaya nggak percaya, ini yang terjadi sama dia. Dia sering ngomel sendiri ya. Mouse ini tidak terlalu kuat karena kalau aku lihat gini, si Mouse ini juga sebenarnya ya mencerminkan orang yang bisa keluar dari masalah. Sebetulnya kayak gitu ya. Dia bisa mengatasi masalah ya. Dan aku lihat juga dia seperti harus dibantu gitu masalahnya ya. Dia mungkin mencari orang lain untuk membantu dia agar dia bisa keluar dari masalah yang sedang dia hadapi ya, untuk memulihkannya gitu loh. Untuk cara memulihkan masalah yang dia saat ini hadapi adalah kesetresannya dia adalah atas apa ya, kalau aku bilang sifatnya dia gitu loh ya, yang nggak pernah bisa hilang, sifat jeleknya dia ini yang sebenarnya jadi perusaknya apa ya, kisah asmaranya, keuangannya ya, terus kisah pertemanan dia dengan orang lain. Ini sebenarnya karena sifatnya ya, karena kebiasaan yang buruk ya, tapi menurut dia mungkin tidak sadar, tapi orang lain seperti itu yang menilai ya. Dan dia selalu membiarkan, nggak pernah belajar dari kesalahan, selalu membiarkan, akhirnya masalahnya menjadi besar. Dan dia masih bisa keluar dari masalah, bisa, dia harus ada orang lain membantu. Dan keadaannya saat ini teman-teman ya, saat kamu meninggalkan dia masih nunggu kamu loh, setia gitu. Jadi dia selalu punya perasaan kamu akan kembali kepada dia, kamu akan kembali menawarkan cinta kamu lagi, dia akan menerimanya. Karena sejauh ini tidak ada orang yang bisa menggantikan kamu di kehidupannya dia saat ini. Meskipun mungkin dia bergonta-ganti pasangan yang lebih muda dari kamu atau mungkin yang seusia, tapi kepintarannya ya, cara menyelesaikan masalah, caranya kamu bersikap tuh nggak sama ya. Ada di kamu semuanya yang bisa membuat dia pulih itu ada di kamu, tetapi dia mencoba untuk mencari obatnya sendiri dengan mencari orang baru ya teman-teman di sini, tetapi tidak kunjung bisa membuat dirinya untuk membaik ya. Justru dia di sini seperti kayak tidak dihargai, kurang dihargai ya, kurang dihormati. Jadi kayak mulai teringat dengan kamu, dan akhirnya dia kehidupannya saat ini, keadaannya dengan orang yang sedang dekat atau dengan pekerjaan yang dia pegang saat ini itu berantakan ya. Tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Mungkin dia bahagia dengan orang baru, mungkin dia bahagia dengan seseorang, mungkin dia sukses dengan bisnisnya. Tidak teman-teman, kamu lihat dulu, kamu terakhir berpisah dengan dia tuh karena apa ya. Karena apa? Sifat, kebiasaan buruk itu nggak bisa dirubah, maka dia akan hancur dengan sifat dan keburukannya dia itu ya. Apalagi dia tidak menyesali perbuatannya, meskipun dia punya orang baru atau dia berjalan kepada siapapun ya, hatinya tetap setia pada kamu, karena nggak bisa ada yang menggantikan kamu. Kenapa begitu? Kamulah orang yang paling kuat menahan semua hal jelek yang ada di dia, sedangkan orang lain menganggap dia tidak memiliki apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, kosong gitu. Jadi dia kurang dihormati, kurang disegani ya, sehingga apa yang dia bangun itu runtuh ya. Seperti tidak bisa dia memanjat, tidak bisa dia sampai puncak, seperti ingin sombong tapi justru dia jatuh gitu ya. Ingin merasa dia berhasil tapi dia terjatuh. Dan saat ini dia tidak tahu arahnya mau kemana, dia mau ngambil saat ini teman-teman ya. Dia mau kemana, keadaan saat ini dia bingung mau bagaimana saat ini, apa yang mau dia pilih ya. Mau kembali kepada kamu atau meneruskan hidup dengan harus bagaimana, dia bingung di sini, masih belum menemukan jalannya. Oke.
Lalu kita lihat lagi. Ini kartu satu lagi ya. Keadaan dia setelah kamu tinggalkan. Teman-teman, dia pingin mendatangi kamu. Pingin ngasih kabar sama kamu kalau dia masih mengharapkan kamu. Tuh kan, bener ya. Jadi dia bingung teman-teman, dia mengambil keputusan untuk mendatangi kamu, atau kalau ini belum terjadi sama teman-teman ya, ini dalam waktu dekat ini dia akan menyusun rencana atau planning ya untuk bisa bertemu dengan kamu gitu ya. Setidaknya dia akan mengirimkan pesan dulu, atau yang dia inginkan saat ini adalah terhubung dulu komunikasi dengan kamu. Keadaannya memang tidak bisa sembuh ya. Jadi harus kembali ke kamu, itu adalah obatnya. Entah apa yang terakhir nanti akan dikatakan, ataukah kamu yang akan menjadi penyembuhnya atau bagaimana. Kita lihat dulu di perasaan dia ya saat ini, dan itu keadaan dia teman-teman ya. Nanti dia akan mencoba untuk berinteraksi dengan kamu, berusaha untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa bicara, untuk bisa ngobrol sama kamu ya, karena di sana dia ingin mengutarakan perasaan dan isi hati yang sebenarnya, atau apa yang dia alami, atau apa yang selama ini setelah mungkin banyak melakukan kesalahan, dia ingin mengatakan sesuatu yang terpendam di dalam hatinya kepada kamu ya. Kita lihat bagaimana saat ini perasaan dia saat kamu sudah meninggalkan dia. Bagaimana saat ini perasaan dia setelah kamu meninggalkan dia. Oke, guys, dan ini perasaan dia ya setelah kamu meninggalkan dia. Di sini ada Four of Cups ya. Lalu kartu yang Five of Swords, ada Seven of Wands, dan ada Four of Wands ya. Oke, bagaimana perasaan dia sama kamu hari ini, saat ini ya, setelah kamu meninggalkan dia. Dia tidak semangat teman-teman perasaannya ya. Secara perasaan dia tuh kayak bosen, males, mager ya. Dia kalau ngelihat orang lain mungkin, maaf ini ya, sombong atau bahagia dengan hasil pencapaiannya, dia kayak orang gak peduli dengan orang lain. Oke. Dia nggak peduli dengan hasil yang dicapai orang lain. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang orang lain percayai. Misalkan seperti itu ya teman-teman. Tapi ini adalah kejadian yang saat ini dalam perasaan yang dia rasakan ya. Dia malas untuk melihat orang-orang di sekitar dia ya. Dia lebih banyak kayak merenung, diam, berpikir tentang kejadian-kejadian yang dia alami. Bahkan dia sedang menyusun sebuah rencana, sebuah plan, apa yang harus dilakukan, bagaimana, tapi kok kayak dia susah banget atau berat banget untuk memutuskan untuk bagaimana dan berbuat apa ke kamu gitu. Yang jelas aku melihat di sini dia tidak terfokus kepada orang-orang yang ada di sampingnya, bahkan di kelilingnya dia ya. Dia tidak perhatian kepada mereka, tapi dia lebih kayak masih terus terbayang kejadian-kejadian saat dengan kamu ya. Di sana ada rasa kesal yang dia rasakan, punya perasaan emosi yang besar yang aku lihat di sini. Dia pingin banget kayak adu argumentasi sama kamu ya. Dan aku lihat di sini kayak orang yang belum puas ya, pingin bicara banyak hal ya, pingin dia kamu ini kalah gitu. Jadi pada saat kamu meninggalkan dia, kamu ini menang. Dan sekarang aku lihat dari perasaan dia kan keluar Five of Swords, artinya dia kalah ya. Dia pingin debat lagi nih sama kamu. Dia pingin ngobrol lagi sama kamu, tapi nanti ujungnya berantem. Dia pingin kayak nyalah-nyalahin kamu. Dia pingin kembali komunikasi, tapi pengen nyalah-nyalahin kamu gitu ya. Dan dia di sini tuh masih ada rasa kesal, marah, emosinya dia tuh masih ada, tidak terima dengan keadaan dan kekalahannya dia saat ini ya. Dia belum puas gitu. Ini yang aku lihat dari kartunya ya, perasaannya masih
kayak jengkel sama kamu ini masih ada gitu, dan dia pingin banget komunikasi, pingin banget terhubung lagi untuk menyampaikan kekesalannya dia ya. Kita lihat di kartu pertamanya kan ada lihat raut wajahnya dia ya, kayak memikirkan sesuatu atau, pikiran dia tuh kayak kurang, fokus dengan orang-orang sekitar, tapi dia lebih kayak memandang sesuatu hal yang kayak fokusnya ke suatu hal ya, entah ini kalau aku lihat sih masalahnya dengan kamu ya. Jadi dia kayak fokusnya ke kamu meskipun dia punya banyak kesibukan nih ya. Tapi dia nggak bisa fokus gitu loh ya. Gimana ya teman-temannya aku ngutarainnya gini. Mmm, dia masih kesel gitu ya. Karena saat kamu memutuskan dia, keadaan kamu yang di atas, kamu menang karena kamu sudah meninggalkan dia gitu ya, dalam keadaan dia kurang siap gitu ya. Lalu di sini dia kayak banyak orang yang dekat atau perhatian sama dia. Oke lah kita lihat saja atau dari kartu si Leo Leo, apa sih namanya, dari kartu Lenormand aja ya, dia ada, orang baru gitu. Ini enggak dia fokus gitu ya, enggak tertarik dianya. Tetapi dia masih kesel banget dalam hati dan pikirannya dia kepada kamu di sini. Di sini dia masih pingin mendebatkan sesuatu yang mungkin jadi permasalahan di akhir komunikasi kamu sama dia ya. Saat ini pun dia sedang berusaha bagaimana caranya untuk apa ya, bisa komunikasi gitu sama kamu, tetapi aku ngelihatnya kayak dalam dia bekerja, dalam dia beraktivitas, dia terus memikirkan kamu hingga redup perasaan marahnya ya, teman-teman. Hingga hilang rasa marahnya dia ke kamu saat ini. Justru perasaannya berganti rasa rindu, rasa ingin bertemu, kangen ya, pingin ketemu banget sama kamu. Pingin, apa ya, oke lah yang kemarin mungkin menyakitkan, membuat dia kesel, tapi lama-kelamaan kenapa rindu itu semakin ada, kenapa perasaan sayang ke kamu itu semakin besar, malah selalu dia hayalkan mungkin kalian tuh sudah bersama, sudah bahagia gitu ya, dengan hal-hal yang kalian pernah rancang. Di sini dia sedang memikirkan hal tersebut, ya. Dia yang menginginkan kebahagiaan itu bersama dengan kamu, perasaannya sangat bahagia setiap dia memikirkan kamu di dalam perasaannya ya, ini rasa di hati dia nih, ngerasain sayangnya ke kamu ini, membuat dia tuh bahagia gitu ya. Kayak rasa kesakitannya dia atau masalah-masalah yang sedang dihadapi tuh kayak hilang seketika. Nggak lebay, tapi memang seperti itu. Oke, bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Tuh kan teman-teman. Oke. Dia lagi kangen banget, cinta banget sama kamu ya. Mungkin kemarin terakhir komunikasi dia kesel banget karena kamu menang ya. Dia tidak sempat menyelesaikan atau berdebat banyak karena kamu sudah mengkat gitu langsung apa ya, mengeksekusi dia gitu, menyelesaikan masalah dengan meninggalkan dia ya. Saat ini dia lihat teman-teman di sini. Boleh kamu nggak percaya sama aku, tapi ini kan aku menarik energi seseorang tersebut ya, yang kamu pikirkan atas nama yang kamu hayalkan, bayangkan wajahnya. Sebenarnya dia pingin kan, atau mungkin ini adalah perasaan kamu, ya. Tapi di sini teman-teman, energinya itu maskulin semua loh, ya nggak sih? Lihat nih, ya kan? Ini laki-laki semua loh. Berarti yang dituju adalah kamu perempuannya. Dia menghadirkan orang lain pun tidak mampu, malah dia tidak dihargai oleh orang barunya. Ya, dia kembali ke kamu karena kamu bisa memberikan kestabilan buat dia. Saat ini dia benar-benar dalam hatinya membuncah ya perasaan rindu itu yang begitu dahsyat, yang begitu besar ya. Dia pingin banget bicarain semuanya itu. Energi air, teman-teman. Ya, memang kalau lagi ruwet, lagi rungsing, lagi pusing mandi ya, biar turun, biar hilang energi negatif, biar panasnya itu hilang. Nah, ini dengan memikirkan kamu. Oke, ya sekali lagi teman-teman,
perasaannya masih besar sama kamu. Harapan dan keinginannya dia untuk kembali itu semakin besar. Kita lihat ya bagaimana keadaan kamu dan dia nanti ke depannya. Oke, jangan-jangan gini. Apa yang akan dia lakukan kepada kamu selanjutnya? Apa yang akan dia lakukan kepada kamu selanjutnya? Di sini ada Queen of Wands. Oke. Apa yang akan dia lakukan ke depannya kepada kamu? Oke, ada the Fool, teman-teman. Memaafkan sepertinya ya, segala yang pernah terjadi. Ada King of Pentacles. Aku males banget deh. Dan ada Knight of Cups, satu lagi. Ada Ten of Swords. Dan As of Swords. Oke, penuh ya tempatnya. Jadi yang tertarik energinya oleh aku di sini teman-teman, kedepannya akan seperti apa dia ke kamu. Dia memang selalu masih membutuhkan kamu, secara dia akan menjadi orang yang sangat kepo dengan kamu. Bahkan dia akan selalu memantau kamu dalam diamnya tanpa ada komentar, tanpa ada komunikasi. Wow, ini artinya adalah cinta atau kagum dalam diamnya masih berlanjut dan ini tidak akan ada komunikasi ya. Kalau di Lenormandnya sendiri kan akan ada komunikasi ya, tetapi yang akan dia lakukan setelah melalui beberapa pemikiran ya. Oke, teman-teman. Dia akan selalu memantau kamu di sini aku lihat. Karena apa? Aku lihat energi dia masih gairah ya, masih panas, masih membara sama kamu. Belum hilang perasaannya kepada kamu, itu yang paling utama. Ini yang jadikan fokus kalau dia masih sayang, masih cinta sama kamu, bahkan masih punya nafsu sama kamu yang besar di sini karena dia belum mampu untuk meninggalkan kamu. Sekali lagi belum ada yang bisa menggantikan kamu ya. Kamu adalah raja atau ratunya di hati dia hingga hari ini ya. Dia mungkin dengan intelijennya ya, asik, masih memata-matai kamu ya. Dia akan memaafkan segala apa yang pernah kejadian atau pernah kamu bicarakan atau apapun yang menyakitkan di dalam hubungan kalian. Dia akan memaafkannya dan akan memulai semuanya dari nol ya. Dia di sini tidak bisa beranjak kemanapun ya, tidak bisa menggantikan dirimu dengan siapapun ya. Meski dia saat ini belum mengutarakan atau belum berusaha untuk mendapatkan kamu kembali, tetapi ya aku lihat besarnya cinta dia kepadamu belum mampu untuk menghadirkan orang baru. Bahkan kalau aku lihat di sini akan lama ya, akan lama waktunya kalau dia mencari pengganti atau untuk datang ke kamu. Kenapa? Pertama, dia ingin menyelesaikan dulu masalah yang saat ini sedang dia alami. Itu yang pertama. Apa itu? Kalau ini adalah masalah uang, dia ingin menyelesaikan permasalahan ini dulu ya, keuangannya dia. Sepertinya di sini ada konflik keuangan juga yang sedang dia alami ya, sedang menjadi permasalahan kehidupannya dia saat ini. Dan aku lihat teman-teman, besar kemungkinan kamu dan dia akan kembali lagi komunikasi. Itu udah aku lihat dari kartunya, itu udah pasti bakal komunikasi lagi. Tapi untuk kembali lagi menjadi kekasih juga, ini rada loyo gitu ya. Ini ada penolakan dari kamu ya. Ada Knight of Cups, dia masih kepingin ya. Dia memberikan kesempatan itu kepada kamu, meminta kamu kembali, tetapi di sini ada penolakan dari kamu. Kamu sudah membuat batasan kepada dia karena mungkin sudah terlalu sakit ya apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami dalam percintaan dengan dia. Kamu udah rasanya nggak karu-karuan gitu ya. Ini yang membuat kamu juga hampir down ya, kehidupan kamu hampir berantakan karena dia. Jadi kamu memilih untuk tetap baik kepada dia tanpa menerima perasaannya dia dulu ya. Tetapi yang aku lihat di sini justru dia yang akan mengalami kegagalan ya. Maksudnya apa? Karena kamu menolak, jadi dia akan terjatuh sakit ya. Secara batin tentu sudah pasti batinnya akan sangat-sangat terluka hingga menyebabkan dia kurang istirahat, kurang konsentrasi,
mungkin juga malas untuk makan atau nyemil atau berolahraga atau hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dia akan mengabaikannya, ya. Dia akan lebih banyak kayak malas-malasan atau lebih tepatnya tidak punya energi, entah dari mana datangnya, tapi itu ada kaitannya dengan penolakan yang kamu berikan kepada dia, ya. Batasan yang kamu berikan kepada dia membuat dia seperti kayak lesu, ya, untuk beberapa bulan ke depan. Aku lihat kalau ini masalahnya terjadi dan kalian terhubung dan kamu sempat dikasih penawaran lagi, ini akan selama 1 tahun penyembuhan atau dia mengalami stres, ya. Bukan stres tapi kayak kebangkitan dirinya itu akan lambat, ya. Karena memang segitu spesialnya kamu buat dia, sampai merusak pikirannya, sampai merusak, apa ya, mental dia. Dia sering marah, dia gampang tersinggung, dia gampang banget marah sama orang, gampang nantangin orang lain, gampang juga buat, apa ya, kayak dia udah nggak takut lagi, ya, harga dirinya, kehormatannya itu tercela, terhina. Yang jelas aku lihat mental dia akan semakin berani, tetapi berani di sini dalam negatif, ya. Dia banyak sekali nyakitin orang dengan mulutnya, mungkin juga dengan ketikannya, ya. Dia akan lebih kayak tidak peduli karena tidak punya batasan, sudah tidak punya penasehat, sudah tidak punya orang yang melindungi dia, bahkan yang selalu mengingatkan kesalahannya atau meluruskan apa yang dilakukannya jika dalam keadaan kurang baik atau tidak lurus, ya, tidak apa ya, yang tidak seharusnya dilakukan karena tidak adanya kamu juga. Dia tidak malu-malu lagi, ya, melakukan kejahatan, melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaannya dia, karena dia mulai tidak menghargai orang lain, dia lebih memikirkan dirinya sendiri gitu, ya. Akan lebih banyak malas teman-teman. Kalau secara ekonomi dia akan melemah, ya, secara seks atau gairahnya dia akan melemah. Dia jadi kayak kurang gairah, kurang semangat. Kalau dia ini punya orang baru atau dia gimana ya, ini akan berpengaruh kepada, apa ya, kekuatan seksnya aku lihat, ya. Jadi lebih kayak melemah, ya, karena ini luar biasa, ya, luar biasa. Semakin kencangnya kamu dulu gitu, ya, punya perasaan yang besar sama dia, punya support yang gede sama dia, membuat dia semakin lama semakin naik, semakin berhasil, lalu sifat dan kebiasaannya dia tidak merubah, ya, tidak berubah. Misalkan dia friendly dengan lawan jenis, atau dia terlalu say hello-nya terlalu parah gitu, ya, dengan orang-orang yang bekerja sama dengan dia, dengan partnernya, ya. Ini yang membuat kamu, aku lihat dari kartunya di sini kurang, apa ya, tertarik dengan sifat dia yang seperti itu, sehingga kamu seperti memutuskan atau menjaga jarak dengan dia. Dan di sini banyaknya energi yang tertangkap pada energi maskulin atau laki-laki, ya, kebanyakan dari kartu tarotnya, ya nggak? Tuh, udah pasti ini si cowoknya nih yang mutusin, cowoknya nih yang kurang baik, jadi untuk perempuannya nih kayak mutusin, ya. Atau di sini siapapun energinya yang lebih maskulin gitu, ya, ini banyak sedang kejatuhan, ya, oleh energi feminim yang kuat, yang lembut, yang baik hati, yang penyabar, pemaaf, penolong, ya, dan selalu memberikan pencerahan. Ini kamu kalah, ya. Orang-orang maskulin juga harus hati-hati, jangan terlalu sombong, jangan terlalu besar kepala, jangan terlalu ngerasa bercahaya, ya, jangan terlalu merasa paling kuat, paling berani, karena kalau sudah ketemu sama orang yang penolong, pemaaf, ya, penyabar, terus juga banyak membantu, wah, udah kamu pasti kalah, kamu nggak akan menemukan untuk yang kedua kalinya. Sekalipun itu ada, tapi di bagian-bagian mananya pasti akan selalu kurang, dan itu akan membuat kamu akan selalu kurang dalam asmaramu. Hati-hati, ya, guys, hati-hati. Oke, sampai di sini bacaannya kita, ya. Energinya banyak banget kita ambil dari rising zodiaknya Cancer, ya, si Aquarius, ada Leo, ada Aries, ada Capricorn. Oke, tidak ada. Oh, ada Virgo.
ada Pisces, Scorpio, Libra, Gemini ya, dan ada Leo lagi. Dan untuk inisialnya teman-teman, di sini ada O, F, H, J, A, S. Oke, bergoyang. Ada huruf B ya teman-teman, ada M, L. Oke, bisa lihat adakah namanya atau inisialnya ataukah jadi nih. Dan ini dia. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan teman-teman, jaga ucapan, jangan gampang merendahkan orang lain. Jangan gampang banget ya nyakitin dari mulut kita. Apa yang terjadi semua akan balik dan kembali ke badan kita sendiri ya. Mau buruknya orang lain, bicaranya jangan terlalu gamblang. Kalau mau ngomong lewat pesan aja biar nggak sakit hati. Kalau nggak kenal ya ngomongnya janganlah ya, mendingan ditahan aja ya. Walau bagaimanapun sakit hati seseorang itu nggak mampu diobati dengan apapun ya, kecuali kamu bisa minta maaf dan dia memaafkan kamu. Tetapi kebanyakan orang tidak bisa memaafkan, tidak bisa melupakan ya. Memaafkan bisa tapi tidak bisa melupakan. Nanti kamu diomong-omongin lagi, akhirnya jadi musuh ya. Kalau kamu punya kekasih atau punya pasangan yang direbut orang dan terutama kelihatannya itu adalah temanmu atau saudaramu atau masih ada dalam keluargamu, ya biarkan, berikan saja, berikan, kasih aja ya. Doakan, karena walau bagaimanapun manusia memiliki kelemahan dan kita juga sudah ada tulisannya ya. Dalam kitab kita akan diapain orang, akan mendapatkan apa ya, akan seperti apa, semua sudah tertulis. Yang penting kita selalu hati-hati, jaga diri, pokoknya jaga ucapan aja, itu nomor satu ya. Karena walau bagaimanapun kita ini, aduh bener-bener deh rentan banget dijatuhkan orang, itu sakitnya parah berkali lipat ya dibandingkan kita jatuh dari sepeda, dari motor ya. Kalau jatuh karena orang lain tuh wah luar biasa, sampai seumur hidup nggak bisa akan lupa. Terima kasih banyak, ketemu lagi ya teman-teman di lain kesempatan. Terima kasih buat supportnya, buat komennya. Sehat selalu kalian, panjang umur, dan semoga Tuhan selalu melimpahkan rezeki untuk kalian. Bye bye semuanya, dah.